Bab 2621 sampai bab 2624. Patung batu ini mengejutkan Lin Wan. Lin Wan dengan cepat bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat patung tanah liat nenek ular dan lingkungan sekitarnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya penduduk desa itu benar-benar khawatir, kata Ye Chong. Saat ini, saya baru saja mendengar suara tabrakan di luar, dan hujan mulai turun dengan deras. Sesaat suasana menjadi aneh kembali. Latar belakang yang sama dengan cerita Wu Laoer. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, jika hujan tidak berhenti, kita hanya bisa beristirahat di sini malam ini. Mendengar ini, Lin Wan menjadi semakin ketakutan dan buru-buru memegang lengan Ye Chong. Kalau begitu tapi tidak, kami lebih suka kembali ke desa daripada beristirahat di sini. Ye Chong terkekeh, jangan khawatir, aku hanya menggodamu. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan hembusan angin dingin bertiup. Kemudian, sebuah suara tajam tiba-tiba berbunyi. Apakah kamu ingin kertas? Benar saja, ceritanya sama persis dengan cerita Wu Laoer yang diceritakan oleh lelaki tua berjanggut putih itu. Nenek ular ini benar-benar datang untuk mengantarkan kertas. Melihat tak satu pun dari mereka menjawab, suara itu bertanya lagi, apakah kamu ingin kertas? Lin Wan menutup mulutnya dan mengedipkan mata pada Ye Chong. Maksud Lin Wan, jangan jawab. Jika kamu menjawab, aku khawatir kamu akan menjadi seperti Wu Laoer. Tapi Ye Chong tidak mempercayai ini. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ya. Ini membuat Lin Wan ketakutan, itu rusak, dan sudah terlambat untuk menutup mulut Ye Chong. Dengarkan saja suaranya yang tersenyum dingin, jie jie jie. Lalu, dua lembar kertas tiba-tiba melayang di udara dengan sangat aneh, satu kertas merah dan satu kertas putih. Suara aneh itu terdengar lagi, saya punya selembar kertas merah dan selembar kertas putih di sini. Kamu mau yang mana? Kalau kamu mau kertas putihnya, aku akan cabut otakmu. Kamu mau kertas merahnya, maka aku akan mencabut hatimu. Saat dia berbicara, nenek ular mengeluarkan tawa yang sangat menawan. Lin Wanxin berkata, rusak, benar-benar nenek ular yang muncul, kita mati. Ye Chong mendengus lalu menjentikkan jarinya. Semburan energi sejati meledak dan berubah menjadi dua percikan api, membakar dua lembar kertas yang melayang di udara menjadi abu. Sesaat, udara langsung menjadi sunyi. Saya khawatir bahkan nenek ular tidak menyangka Ye Chong akan bertindak tidak biasa. Kemudian, Ye Chong berkata, saya tidak menginginkan satupun dari mereka. Lalu kenapa? Nenek ular berkata, oke, mari kita lihat apakah saya tidak membunuh Anda. Tetapi Anda berani melawan saya, Anda mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar suara, kakak. Lapisan luar lumpur pada patung nenek ular justru terkelupas sepotong demi sepotong. Segera, kepala ular besar terlihat di dalamnya. Beberapa detik kemudian, lampu hijau menyala, dan seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal mulut mangkuk keluar darinya. Begitu ular raksasa itu muncul, kuil nenek ular yang semula kosong tampak sedikit ramai. Ular raksasa itu mengeluarkan pesan panjang dan menatap Ye Chong dengan sepasang mata merah cerah. Setelah keluar dari lumpur, ia bergegas menuju Ye Chong. Hanya teriakan Lin Wan yang terdengar di sebelahnya. Dan kepala ular besar itu sudah berada di dekatnya. Ular itu membuka mulutnya yang berdarah, dan gigi ularnya yang besar masih mengeluarkan air liur yang mencurigakan. Kepala ular itu sangat besar sehingga bisa menelan Ye Chong dan Lin Wan dalam satu gigitan. Ye Chong bereaksi lebih cepat dan mengambil Lin Wan. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghindari ditelan oleh kepala ular. Ular itu tutup mulut dengan keras, tapi gigitannya kosong. Ye Chong mendarat di pintu kuil nenek ular. Di saat yang sama, ekor ular raksasa itu telah tersapu. Ekornya lewat dan langsung memotong balok. Terdengar bunyi klik dan debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Namun, hal itu tidak mempengaruhi kecepatan ekor ular tersebut.
ekor ular besar tersebut masih mengenai Ye Chong dan Lin Wan. Ekor ular itu meraung ke arahnya, tapi Ye Chong tidak menganggapnya serius. Ketika ekor ular itu sampai padanya, Ye Chong mengulurkan tangan dan meraih ekor ular besar itu. Meskipun tubuh Ye Chong tidak sebanding dengan ular raksasa, tampaknya ular raksasa itu sangat kuat, seolah-olah dapat mengalahkan Ye Chong dan Lin Wan hingga menjadi bubur dalam satu gerakan. Namun, ular raksasa itu secara alami tidak tahu seberapa kuat Ye Chong. Ye Chong dengan mudah meraih ekor ular itu dengan satu tangan. Ketika ular raksasa itu melihat ekornya dicengkeram oleh seseorang, ia segera memutar ekornya. Tapi bagaimanapun dia bergerak, sepertinya ekornya terjepit oleh lingkaran besi, tidak bisa bergerak sama sekali. Ular raksasa itu tidak punya pilihan selain melingkari tubuhnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Ye Chong lagi. Dalam sekejap, Ye Chong mengayunkan lengannya dengan keras, mengayunkan ular sepanjang 10 meter itu ke atas seperti cambuk. Tubuh besar ular raksasa itu terbang keluar, dan dengan suara gemuruh, tubuh ular raksasa itu menghantam tembok candi yang rusak menyebabkan tembok yang rusak itu runtuh. Ular raksasa itu berguling dan terbang keluar dari kuil nenek ular. Kemudian, Ye Chong meluangkan waktu untuk menempatkan Lin Wan di tempat yang aman dan mengejarnya. Pada saat ini, saya melihat ular raksasa itu menggoyangkan tubuhnya yang besar di tengah hujan, dan tubuhnya tertutup tanah berlumpur. Ia membuka mulutnya yang berdarah lagi, bersiap menyerang Ye Chong. Tubuh Ye Chong berubah menjadi bayangan putih, dan sebelum ular raksasa itu melingkar, dia sudah mencapai puncak kepala ular raksasa itu. Kemudian, dengan keras, Ye Chong meninju kepala ular raksasa itu. Ular raksasa itu terhuyung kesakitan, dan jatuh ke tanah sambil mengaum. Tampaknya pukulan Ye Chong menghancurkan ular raksasa itu hingga berkeping-keping. Kemudian, Ye Chong jatuh ke tanah, dan dengan dentang, dia menghunus pedang tulang ikan. Segera setelah itu, Ye Chong membidik posisi 7 inci ular raksasa itu, bersiap untuk menusuk pedang dan mengeluarkan kantong empedu ular raksasa itu. Dia berkata, "Anda harus memelihara ular ini setidaknya selama 100 tahun. Dan itu dapat dianggap sebagai makhluk spiritual. Setelah memakan empedu ular Anda, keterampilan yang Anda tentukan akan meningkat pesat." Setelah Ye Chong selesai berbicara, dan tepat saat dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba dia datang dari kejauhan. Terdengar suara, "Tunggu sebentar." Kemudian, lelaki tua berjanggut putih itu terlihat berlari. Jangan sakiti, Ye Chong tersenyum sedikit. Tidak terkejut, aku sudah menduga seseorang akan muncul. Lelaki tua berjanggut putih itu menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, kamu benar-benar kuat, tetapi ular ini adalah ular penjaga desa kami. Kamu tidak dapat menyakitinya." "Oh, benarkah? Apakah kamu masih berpura-pura padaku?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Wan melihat ular itu telah jatuh ke tanah. Hanya terengah-engah dan tanpa kekuatan serangan apapun, jadi dia juga berjalan mendekat. Pria tua berjanggut putih itu bertanya, "Apa, anak muda? Aku berpura-pura menjadi apa? Aku tidak berpura-pura." Sebaliknya, Ye Chong meraih pergelangan tangan pria tua berjanggut putih itu dan berkata, "Hei, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini, kan, Lin Wan? Pernahkah kamu melihatnya? Orang tua ini adalah pendeta Tao berjubah ungu." Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, Lin Wan juga tercengang. "Apa, dia?" Lin Wan benar-benar tidak melihatnya. Orang tua berjanggut putih itu berkata, Apa, saya seorang pendeta Tao? Di mana saya seorang pendeta Tao? Saya hanya seorang tukang sampah. Anda salah mengira saya." "Oh, benarkah? Apapun yang kamu inginkan." Ye Chong tidak terburu-buru. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku akan membunuh ular itu dulu." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berpura-pura mengangkat pedangnya untuk menusuk ular itu lagi. "Tunggu, jangan lakukan itu," kata lelaki tua berjanggut putih itu. Kemudian, setelah jeda beberapa detik, lelaki tua berjanggut putih itu tertawa, seolah dia adalah orang yang berbeda.
Dia dengan santai menyekanya di wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan trik mengubah wajah dan mengubah penampilannya. Kamu memang sangat pintar. Kamu telah mengetahui semua tipuan kecilku. Aku benar-benar malu, kata lelaki tua itu. Lelaki tua berjanggut putih ini telah berubah total menjadi pribadi yang berbeda, dan tubuhnya tidak reyot lagi, meski masih berjanggut putih dan berambut putih, namun penampilannya lebih seperti peri. Ketika Ye Chong melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata menjadi seorang kenalan, pria tua berjanggut putih itulah yang ditemui Ye Chong saat dia bertarung melawan leluhur keluarga Zhou, yang dikenal sebagai Zhou Daxian. Zhou Daxian, apakah itu kamu? Ye Chong mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Ye Linwan juga berkata serempak, itu kamu. Namun, Ye Chong dan Linwan tidak mengacu pada kamu yang sama. Ye Chong tahu bahwa orang ini adalah Zhou Daxian, dan Linwan tahu bahwa orang ini adalah pendeta Tao berjubah ungu. Zhou Daxian tersenyum, mengelus janggutnya dan berkata, saya tidak menyangka ini akan menjadi suatu kebetulan, kalian berdua juga saling kenal. Ye Chong mendengus. Dingin, Tuan Muda, ini semua rencanamu. Anak-anak Lin Wan disimpan saat itu juga, apakah Anda sengaja mengaturnya, bukan? Ketika Ye Chong berbicara, ujung pedang belum terlepas dari 7 inci ular berharga Zhou Daxian. Zhou Daxian tidak punya pilihan selain mengakui, ya, maafkan saya, Tuan Ye. Sebenarnya, saya hanya menggoda Anda tentang ular besar ini. Ini adalah hewan peliharaan saya, tolong jangan sakiti. Saya telah membesarkan 100 ular, sudah bertahun-tahun dan dia sangat spiritual. Ye Chong kemudian mengambil kembali pedang tulang ikan. Kemudian, Zhou Daxian bersiul, dan ular besar itu dengan cepat masuk ke dalam hutan di dekatnya, hanya meninggalkan jejak berbentuk busur di tanah. Kemudian, Zhou Daxian tersenyum sedikit dan berkata, ya, sebenarnya, ini semua adalah pengaturan saya. Saya juga tahu bahwa budidaya Tuan Ye telah mencapai hambatan, dan saya ingin memberi Tuan Ye beberapa peluang. Ye Chong melihat orang tua berbicara gila. Setengah benar dan setengah salah, tidak sepenuhnya mempercayainya. Ye Chong terus bertanya, bagaimana Anda tahu tentang hubungan saya dengan Lin Wan? Bagaimana Anda tahu bahwa Lin Wan akan menggunakan Rosario untuk membantu saya dan meninggalkan alamatnya? Jika rangkaian operasi ini adalah suatu kebetulan, sebenarnya itu adalah sebuah kebetulan emosional, bisa dimaafkan, namun jika dikatakan ada yang sengaja mengaturnya, itu memang agak sulit dipercaya. Zhou Daxian tersenyum dan berkata, jangan ungkapkan rahasianya. Ye Chong merasa bahwa Zhou Daxian semakin aneh. Minggu ini Daxian sepertinya tahu banyak hal, tapi dia juga terlihat sinis. Kemudian, Zhou Daxian berkata, Tuan Ye, sebenarnya saya juga ingin menguji kemampuan Anda. Kemampuan Tuan Ye memang di luar dugaan saya, sungguh menakjubkan. Jadi, Tuan Ye, saya akan memberi Anda waktu 1 hari ini. Peluang besar, kata Zhou Daxian. Ye Chong bertanya, mengapa? Dia tidak percaya bahwa Zhou Daxian akan memberinya kesempatan tanpa alasan. Zhou Daxian terkekeh. Saya hanya berharap Tuan Ye dapat membantu keluarga Zhou saya di masa depan ketika naga itu lepas landas. Ye Chong tahu bahwa Zhou Daxian masih merupakan leluhur keluarga Zhou. Ternyata nenek moyang keluarga Zhou dibunuh oleh Ye Chong karena kesalahannya sendiri. Keluarga Zhou telah menurun sejak saat itu, dan mungkin akan tertelan oleh arus deras masa depan ketika aura bumi pulih. Tentu saja, ini yang tidak ingin dilihat Zhou Daxian. Oleh karena itu, dia meminta Ye Chong untuk membantu keluarga Zhou. Dan meminta bantuan tentu tidak gratis. Oleh karena itu, masuk akal jika Zhou Daxian memberi kesempatan pada Ye Chong. Namun, Ye Chong terdiam. Mengapa perlu begitu banyak kesulitan untuk meminta bantuan? Memikirkan hal ini, Ye Chongzai memandang Zhou Daxian ini dengan hati-hati. Terlihat bahwa tingkat kultivasi Zhou Daxian kali ini tidak tinggi, dan mungkin tidak sebaik Grandmaster biasa. Namun,
Keterampilan deduksi Zhou Daxian minggu ini memang agak tidak dapat diprediksi. Itu tidak sulit, kata Ye Chong. Zhou Daxian tersenyum dan berkata, haha, Tuan Ye benar-benar menyegarkan. Ye Chong bertanya lagi, katakan padaku apa yang bisa kamu berikan padaku. Zhou Daxian tersenyum sedikit dan berkata, saya tahu bahwa bumi sekarang kehabisan spiritual energi. Sumber daya biasa tidak dapat lagi mendukung peningkatan Tuan Ye. Tetapi saya tahu tempat di mana pasti ada apa yang diinginkan Tuan Ye. Ye Chong juga menjadi tertarik. Ada apa? Zhou Daxian merendahkan suaranya dan berkata, garis darah Huanglong. Apa? Garis keturunan Huanglong? Ye Chong cukup terkejut. Zhou Daxian mengangguk. Jika itu benar-benar darah naga, itulah yang paling diinginkan Ye Chong. Ye Chong bahkan lebih terkesan dengan Zhou Daxian. Orang tua ini sepertinya tahu terlalu banyak. Faktanya, garis keturunan Ye Chong sendiri awalnya diperoleh dari klan ular, yang merupakan garis keturunan naga. Garis keturunan naga itu sendiri sebenarnya tidak kuat. Bisa dikatakan tidak sebaik garis keturunan biasa dan merupakan eksistensi tingkat yang sangat rendah. Namun garis keturunan naga ini memiliki keistimewaan. Dapat ditambahkan dengan 7 garis keturunan naga sejati. Bisa dikatakan Dragon Bloodline hanyalah sebuah slot kartu yang dapat menampung 7 kartu King Bomb. Jika dia benar-benar menunggu sampai 7 garis keturunan naga sejati ditambahkan ke dalamnya, maka pada saat itu, garis keturunan naga Ye Chong mungkin akan menjadi garis keturunan terbaik di dunia. Dan ketika saatnya tiba, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan Ye Chong nantinya. Ye Chong sekarang memiliki garis keturunan naga ungu. Tanpa diduga, Zhou Daxian akan menceritakan tentang garis keturunan naga kuning saat ini. Di mana? Ye Chong bertanya. Zhou tertawa dan berkata, garis keturunan Huanglong ini ada di gerbang neraka sekarang. Apa? Gerbang neraka? Ye Chong bertanya. Benar, kata Zhou Daxian. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah itu terminal-terminal bus nomor 14? Zhou Daxian mengangguk. Itu benar. Ye Chong memandang ke pihak lain dengan rasa ingin tahu. Zhou Daxian tidak terlihat seperti itu. Dia sedang membicarakannya, omong kosong. Kemudian, Zhou Daxian memandangi matahari yang baru saja muncul di langit dan berkata, jika kamu pergi sekarang, waktunya akan tepat. Ye Chong sedikit bingung. Kapan waktu yang tepat? Zhou Daxian berpura-pura tidak dapat dipahami lagi. Berkata, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Tetapi sekarang kamu pergi. Zhou Daxian menunjuk ke jalan di sebelah kiri dan berkata, maju dari sini, dan kamu dapat melihat tanda berhenti di nomor 14 halte bus. Ye Chong ragu, tapi memutuskan untuk mengikuti instruksi Zhou Daxian untuk melihatnya. Lin Wan awalnya ingin mengikuti, tapi dihentikan oleh Zhou Daxian. Mungkin berbahaya bagi Tuan Ye untuk pergi ke sini. Dia sendiri yang fleksibel. Mungkin akan merepotkan jika dia membawamu bersamanya, kata Zhou Daxian. Ye Chong berpikir itu masuk akal. Jadi Ye meminta Zhou Daxian untuk menjaga Lin Wan, sementara dia berjalan menuju halte bus nomor 14 sendirian. Ye Chong merasa lega. Zhou Daxian bukanlah orang jahat, dan dia tentu saja tidak akan menyakiti Lin Wan. Lin Wan melihat punggung Ye Chong dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu perbedaannya, tapi dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tak disangka, perpisahan itu berlangsung begitu tergesa-gesa. Setelah Ye Chong pergi untuk waktu yang lama, Lin Wan Chai dengan enggan kembali bersama Zhou Daxian. Zhou Daxian berkata bahwa dia akan membawa Lin Wan ke kediamannya terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa mengirim Lin Wan kembali ke Luzhu besok. Ketika Lin Wan dan Zhou Daxian kembali ke desa, Lin Wan terkejut saat mengetahui bahwa desa tersebut telah berubah total. Desa kecil yang tua dan bobrok sudah tidak ada lagi, begitu pula rumah-rumah yang bobrok. Sekarang, di depan mereka berdua ada sebuah taman antik. Sekilas terlihat seperti gedung yang sangat tinggi. Zhou Daxian tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan tinggal di sini. Kemudian,
dia membawa Lin Wan masuk dan masuk. 10 menit kemudian, Zhou Daxian keluar sendirian. Saat ini, dia telah berganti pakaian menjadi satu set jubah ungu. Ketika dia berjalan menuju pintu, tiba-tiba seorang lelaki tua lain muncul dengan tenang. Orang tua itu mengenakan jubah berwarna merah menyala. Di bagian belakang jubahnya terdapat tanda yang merupakan tanda istana dupa. Melihat lelaki tua itu, Zhou Daxian tertawa, "Leluhur istana Fenxiang, saya akan menangani masalah yang Anda minta saya lakukan untuk Anda." Ternyata, lelaki tua itu sebenarnya adalah leluhur istana Fenxiang. Nenek moyang istana Fenxiang mengangguk, "Terima kasih." Zhou Daxian tersenyum dan berkata, "Leluhur, Anda telah bekerja keras untuk anak ini. Tetapi Ye Chongdao ini benar-benar berbakat." Nenek moyang istana Fenxiang berkata, "Anda dan saya, dua kakak laki-laki, sudah tua. Masa depan dunia seni bela diri Tiongkok kita hanya dapat mengandalkan orang-orang muda seperti dia. Di masa depan, energi spiritual akan bangkit kembali dan dunia seni bela diri akan mengalami perubahan besar. Saya berharap dia dapat memikul tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab menjaga dunia seni bela diri Tiongkok, bendera besar." Melihat leluhur istana Fenxiang mengungkapkan perasaannya, Zhou Daxian tidak bisa tidak mengaguminya. Ia mengetahui bahwa nenek moyang istana Fenxiang benar-benar bekerja keras untuk dunia seni bela diri di Tiongkok. Hanya saja aku tidak tahu apakah Ye Chong akan berhasil kali ini. Bagaimanapun, dia akan bertemu orang-orang dari Susan, kata Zhou Daxian. Nenek moyang istana Fenxiang berkata, "Itu tergantung pada keberuntungannya. Sebenarnya, menurutku Susan ini tidak menakutkan. Paling buruk, kami akan menyinggung Susan sekali dan membantu Ye Chong mendapatkan kembali darah Huanglong, Zhou yang agung," kata abadi. "Meskipun Susan sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menyinggung perasaanku, aku, leluhur Fenxiang, juga tidak takut." Leluhur Fenxiang berkata, "Aku hanya menganggap ini sebagai kesempatan untuk menguji Ye Chong. Jika dia gagal, maka aku akan melakukannya." "Salah." Zhou Daxian mengangguk dan berkata, "Leluhur masih bijaksana." Di sisi lain, Ye Chong berjalan menuju halte bus nomor 14 sendirian. Dia mengikuti instruksi Zhou Daxian, dan benar saja, dalam 10 menit, dia sudah melihat tanda halte bus nomor 14. Yang mengejutkan Ye Chong adalah masih ada 2 orang yang menunggu di halte bus. Itu tidak lain adalah bibi parubaya yang terus membuka mulut dan terengah-engah, dan lelaki tua itu berjongkok di tanah, mengipasi dirinya dengan topi jerami. Kedua orang itu sedang menunggu bus lagi, persis sama seperti saat Ye Chong dan Lin Wan sedang menunggu bus. Ye Chong berpikir jika Lin Wan ada di sini, dia pasti akan membuat keributan dan ketakutan. Namun, Ye Chong tidak terlalu memperhatikan adegan seperti itu. Dia berjalan langsung ke halte bus. Bibi parubaya dan lelaki tua itu masih bersikap seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu Ye Chong dan tidak mengenali Ye Chong sama sekali. Setelah itu, ketiga orang itu berdiri di sana dan terus menunggu bus. Saya tidak tahu berapa lama saya menunggu, tetapi bus tidak pernah datang. Saat Ye Chong berada di kuil ular Lao Lao, hujan turun. Ketika Zhou Daxian muncul, hujan berhenti dan matahari muncul kembali. Saat ini, hari sudah larut, dan Ye Chong telah menunggu beberapa jam. Namun, Ye Chong sudah menduga ini. Benar saja, saat hari sudah gelap gulita dan bulan serta bintang sedang tipis, bus nomor 14 perlahan muncul. Sama seperti pertama kali dia muncul di tengah malam, dia terhuyung-huyung menuju halte bus. Setelah bus tiba di halte, pintu depan dan belakang terbuka, lalu Ye Chong dan 2 orang lainnya naik bus. Sopir busnya masih supir yang sama. Pengemudi menutup pintu mobil tanpa ekspresi, menyalakannya lagi, dan melaju ke depan. Segera, kondektur wanita gemuk dari sebelumnya juga muncul, berteriak dengan suara keras, "Penumpang yang baru saja naik bus, belilah tiketmu, lelaki tua." Dan bibi yang terengah-engah itu membayar tiketnya. Kemudian, kondektur berjalan ke tempat duduk Ye Chong. "Apakah Anda punya uang kembalian? Bagaimana kalau saya mengajukan pertanyaan?
dan jika Anda menjawabnya dengan benar, saya dapat memberi Anda tiket gratis. Pertanyaan saya adalah, bus kita memuat 11 orang di pemberhentian pertama. Kondektur, dia berkata pada dirinya sendiri. Ye Chong terdiam dan mengeluarkan 100 yuan dan berkata, saya tidak bisa menjawab nama pengemudi. 100 yuan ini milik Anda, jadi jangan ganggu saya. Kondektur bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda tahu? Saya hendak bertanya pada supir, nama. Ye Chong berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang kembalian? Kamu masih ingin bertanya padaku? Kondektur tidak menjawab Ye Chong, tetapi mengangkat bahu, lalu memasukkan 100 yuan ke dalam sakunya dan mengambilnya. Berikan 1 yuan sebagai ongkos Ye Chong. Dia bahkan berusaha keras untuk pamer kepada pengemudi. Ye Chong merasa geli. 100 yuan ini diberikan kepada Ye Chong oleh Lin Wan sebelum pergi. Lanjutkan di rute 14, tidak lama kemudian, kondektur bertanya pada Ye Chong di mana dia berada. Ye Chong berkata lagi, terminal. Sama seperti terakhir kali, mobil langsung menjadi sunyi. Orang-orang di sekitar memandang Ye Chong dengan ngeri. Bus terus melaju, dan saya tidak tahu berapa lama perjalanannya. Setelah 6 atau 7 pemberhentian, semua orang turun dari bus. Pada akhirnya, hanya pengemudi, Ye Chong, dan kondektur yang tersisa di dalam mobil. Pada saat ini, Ye Chong memeluk bahunya dan duduk di sana memandang keluar jendela. Malam sudah gelap, dan lampu mobil menerangi sebagian jalan tanah di depan. Kecuali posisi lampu mobil, lingkungan sekitar gelap. Namun, mata Dewa Naga Ye Chong juga bisa melihat menembus kegelapan. Di luar jendela ada deretan pepohonan hijau, melintas cepat di luar jendela mobil. Pohon-pohon ini tampaknya tidak memiliki banyak getah yang subur, dan tumbuh di sana dalam keadaan setengah mati. Ruang terbuka yang sepi terlihat di kejauhan melalui celah pepohonan. Semakin jauh bus melaju, lingkungan sekitar menjadi semakin sepi. Pepohonan di kedua sisi jalan menghilang dan digantikan oleh petak-petak tanah gundul. Saya tidak tahu berapa lama hal itu berlangsung, tetapi pada akhirnya bahkan bulan di langit pun tampak menghilang. Kemudian, saya mendengar bus tiba-tiba mengerem tiba-tiba, mencicit. Sopir berkata dengan suara yang sangat dingin dan serak, terminalnya ada di sini, turun dari mobil. Ye Chong melihat keluar lalu berjalan keluar. Ketika Ye Chong turun dari bus, sebelum Ye Chong bisa berdiri diam, pintu bus ditutup dengan suara mendesing, dan kemudian melaju dengan suara mendesing, sangat cepat. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah bus berangkat, Ye Chong melihat ke depan, di kejauhan, dia bisa melihat gerbang batu besar, berdiri dalam kegelapan. Di sini, gerbang neraka ditutup, gerbang batu besar itu berdiri dalam kegelapan, tingginya 3 kaki dan lebarnya puluhan meter. Sepertinya itu terbuat dari batu besar yang menjulang tinggi. Di atas gerbang batu berdiri patung yang menjulang tinggi, bergambar monster berwajah hijau dan bertaring. Di atas gerbang batu itu terukir 3 kata, Gui Menguan. Fontnya agak primitif, dan meskipun tulisannya sangat sederhana, namun memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Gerbang batu sebesar itu saja sudah cukup membuat orang merasa sangat menakutkan. Ye Chong tidak banyak berpikir dan berjalan ke gerbang neraka. Di dalam dan di luar gerbang hantu, suhu sepertinya turun beberapa derajat. Di dalam Gui Menguan, keadaannya sama sunyinya dengan di luar. Jalan tanah terlihat samar-samar, memanjang menuju kegelapan. Melihat sekeliling, orang dapat melihat kehancuran Pingcuan. Setelah Ye Chong melewati gerbang neraka, dia berjalan maju. Sepanjang jalan, Ye Chong bisa merasakan ada banyak hal yang tersembunyi di tanah sekitarnya, memata-matainya secara diam-diam. Namun, hal-hal ini tidak bergerak. Ye Chong tidak panik, dan terus berjalan maju terlepas dari jenis monster apa itu. Tanpa sadar, Ye Chong telah berjalan sepanjang malam. Saat langit sudah cerah, Ye Chong masih berjalan di jalan yang melewati gerbang neraka. Namun, saat ini, di ufuk jauh, bayangan gunung yang terangkat sudah terlihat. Di gunung yang tinggi,
Samar-samar Anda dapat melihat energi spiritual mengalir deras. Mungkin disitulah letak garis keturunan Huanglong. Saat Ye Chong melihat ini, dia merasa senang. Sepertinya memang ada sandiwara. Memikirkan hal ini, Ye Chong terus berjalan ke depan. Gunung itu kelihatannya sangat dekat, namun nyatanya sangat jauh. Setelah berjalan sekitar 2 jam, akhirnya dia sampai di kaki gunung. Perjalanan ini, jika dilakukan oleh orang biasa, mungkin akan melelahkan. Puncak gunungnya sangat tinggi, meski dilihat dari kaki gunung, namun secara keseluruhan gunung terlihat sangat sepi dan damai. Namun, Ye Chong juga menyadari bahwa mungkin ada banyak bahaya yang tersembunyi di gunung ini. Tentu saja, Ye Chong tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Tidak ada jalan untuk mendaki gunung, tanahnya dipenuhi duri. Setiap kali diinjak akan ditemukan ranting-ranting mati dan dedaunan yang sudah aus bertahun-tahun, terasa lembut seperti menginjak kapas. Jelas sekali tempat ini sepi dan tidak akan ada yang datang. Ye Chong baru saja memikirkan hal ini, dan kemudian dia menemukan jejak kaki itu. Semua rumput liar diinjak-injak ini menunjukkan bahwa seseorang baru saja lewat sini untuk naik gunung. Gunung tandus ini tidak bisa diakses dan tidak boleh dikunjungi oleh orang yang tinggal di sini. Kalau tidak pasti sudah lama ada jalan di sini. Ye Chong mengerutkan kening. Maka orang-orang yang muncul di sini mungkin memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, datang untuk garis keturunan Huanglong. Memikirkan hal ini, Ye Chong mau tidak mau mempercepat langkahnya. Ketika Ye Chong hendak mencapai setengah jalan mendaki gunung, dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian dan jeritan. Ye Chong berjalan menuju tempat suara itu berasal. Setelah mendaki melalui hutan lebat, mereka melihat adegan pertempuran di depan mereka. Tak jauh dari situ, ada ruang terbuka. Ada lebih dari selusin mayat serigala abu-abu raksasa tergeletak di tanah terbuka. Serigala-serigala ini semuanya sangat besar dan berbeda dari serigala biasa. Dan di antara mayat-mayat itu, berdiri 3 orang. Ketiga orang ini semuanya mengenakan jubah putih dan tampak seperti praktisi. Ketiganya masing-masing memegang pedang panjang. Jelas sekali, serigala-serigala di tanah itu seharusnya menyerang mereka dan kemudian dibunuh oleh mereka. Pedang dan pakaian mereka berlumuran darah, meski mereka membunuh lebih dari selusin serigala raksasa, nampaknya mereka cukup santai. Kekuatan ketiga orang ini berada pada level master tingkat surga puncak. Pada saat ini, ketika mereka bertiga baru saja menghela nafas lega, seekor serigala putih raksasa tiba-tiba muncul dari bagian lain hutan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa serigala ini besar. Serigala ini sebesar badak raksasa. Ia ditutupi bulu seputih salju, yang bergerak mengikuti desiran angin. Sepasang mata semerah darah, dan terdapat bekas luka panjang di mata kiri. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang seperti pisau baja. Gambaran ini saja sudah menakutkan. Begitu serigala putih raksasa itu muncul, ia menerkam salah satu orang dengan sangat cepat, dan segera melemparkan orang itu ke tanah. Pria itu hanya sempat berteriak, bahkan tidak sempat melawan dengan pedang di tangannya, tenggorokannya digigit serigala putih raksasa. Saya melihat darah mengalir deras, pria berbaju putih itu mengejang 2 kali dan kemudian meninggal. Saat kedua temannya melihat pemandangan ini, mereka ketakutan. Salah satu pria itu mengangkat pedangnya dan menyerang serigala raksasa itu. Fei Luzan, pria itu berteriak, dan di mana cahaya pedang berkedip, 3 cahaya pedang putih muncul tiba-tiba, dan semuanya menebas ke arah kepala serigala. Serigala raksasa itu meraung, lalu memperlihatkan cakarnya yang tajam dan mengayunkannya ke arah cahaya pedang. Hanya terdengar suara ding-dong, dan cakar tajamnya langsung mematahkan cahaya pedang pria itu. Segera, sebelum pria berjubah putih yang memegang pedang sempat bereaksi, serigala raksasa itu melolong lagi, menendang kaki belakangnya, dan mendekati pria itu. Segera setelah itu, serigala raksasa itu menggigit lagi, langsung menggigit otak pria yang memegang pedang. Pria yang memegang pedang itu segera melunak, lengannya tertiup, dan pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang.
Saat ini, hanya pria ketiga berjubah putih yang memegang pedang yang tersisa di tempat kejadian. Ketiga pria ini dengan mudahnya membunuh lebih dari selusin serigala. Tak disangka, begitu serigala putih muncul, 2 dari 3 pria tersebut tewas seketika. Mata Bai Lang memerah saat dia berjalan menuju orang ketiga selangkah demi selangkah. Pada saat ini, orang ketiga yang memegang pedang ketakutan. Tubuhnya gemetar dan dia terus mundur. Dia berteriak, "Jangan datang ke sini." Bagaimana serigala raksasa putih bisa mendengarkan? Ia memamerkan giginya dan hendak menyerang orang ketiga. Di sini, di dalam hutan tidak jauh dari sana, cahaya pedang berbentuk bulan sabit biru tiba-tiba muncul, sangat tajam. Dan ketika serigala putih raksasa menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Lampu pedang hijau telah mengenai kaki belakangnya. Dalam sekejap, luka terbuka di tubuh Bai Lang. Darah merah tua segera mengalir dari rambut aslinya yang seputih salju. Serigala putih itu berbalik dengan ganas dan melirik ke arah Ye Chong. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi beberapa fluktuasi energi spiritual di langit. Serigala putih sepertinya menyadari ada yang tidak beres, jadi dia berbalik dan lari. Ternyata Ye Chong lah yang baru saja mengirimkan cahaya pedang itu. Lalu, Ye Chong keluar, satu-satunya pria berbaju putih yang tersisa begitu ketakutan sehingga dia duduk di tanah sambil terjatuh. Dia memandang Ye Chong dan berkata, lebih. Terima kasih pahlawan muda karena telah menyelamatkan saya, bersambung.